Shalom, sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Di hari ini, kembali Tuhan menghimpunkan kita untuk bersama-sama mendengarkan renungan harian meskipun melalui YouTube secara online. Namun, saya berharap itu tidak mengurangi sukacita kita untuk terus mau mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk karunia-Mu yang selalu kami rasakan. Terima kasih, karena sedetik pun dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, kembali kami memohon penyertaan-Mu ya Bapa. Kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, kami mohon Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti terlebih melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, begini bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita didasari oleh sebuah tema, bukan karena ketakutan. Apa yang menjadi motivasi seseorang berlaku baik di dalam lingkup masyarakat, itu jugalah yang menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Semakin seseorang berlaku baik karena dorongan hati, maka semakin dewasa pula orang itu. Jika melakukan sesuatu karena takut melanggar aturan, maka itu masih disebut moral konvensional. Manusia diharapkan bisa mencapai kematangan moral sampai pada kesadaran yang berakar dalam hati nurani. Suatu masyarakat akan lebih baik dan maju kalau warganya sudah melakukan yang baik dan benar karena kesadaran diri sendiri.
Orang Kristen di Roma menghadapi kesulitan karena tidak semua pemimpin dan aparat pemerintah berlaku baik. Ada juga yang buruk, bahkan menekan serta menganiaya rakyatnya. Meski demikian, dalam bacaan kita di hari ini, Rasul Paulus menasehati mereka untuk taat kepada pemerintah, karena pada hakikatnya pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat. Rasul Paulus sangat menekankan perbuatan baik, bahkan dia mengatakan, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Dalam pandangan Rasul Paulus, orang Kristen dapat tetap hidup sebagai orang baik dalam masyarakat yang di dalamnya para pemerintah pun ada yang korupsi dan jahat. Hal itu bisa terjadi karena di dalam hati kita, di dalam hati nurani manusia, pengajaran Tuhan telah hidup dan berkuasa. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh oknum pemerintah, tidak mesti membuat kita sebagai rakyat menjadi pesimis, enggan melakukan kewajiban, apalagi membangkang. Teruslah melakukan yang baik, tunaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, bukan karena kita takut kepada pemerintah, tetapi karena kita beriman dan kita percaya bahwa Tuhan telah mengajarkan kita melakukan apa yang seharusnya, melakukan apa yang Tuhan anggap baik, dan karena suara hati kita imani itu dituntun oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, untuk Engkau tuntun dan Engkau berkati, karena kami percaya ketika kami menunaikan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu, maka Engkau akan selalu beserta kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya hari lepas hari. Dan di hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, memohon penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami meminta agar Engkau terus menyertai setiap langkah kehidupan kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlepas daripada itu ya Bapa, kami menyadari bahwa kehidupan kami masih banyak pergumulan yang kami hadapi, masih banyak kerintangan yang kami hadapi, masih banyak harapan dan doa-doa kami yang belum terjawab. Oleh sebab itu kami memohon kiranya berkat-Mu mengalir di dalam pergumulan kami, di dalam rintangan kehidupan kami, dan di dalam setiap harapan kami, agar kami bisa terus merasakan damai sejahtera yang asalnya hanya daripada Engkau. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami. Bagi kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Kami yang berbeban berat, Engkau tolong kami. Dan setiap kami yang masih terus menanti akan harapan, Engkau beri kami kekuatan untuk terus menanti di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau tuntun dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom, demikianlah renungan harian kita. Selamat menjalankan aktivitas, tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.